Ya, karena Potensi besar untuk aksi besar. betul. Untuk Sebesar melakukan apa? perlawanan. Sebesar apa? Apakah ini sorry banget nih. Apakah mungkin seperti 98 dulu gitu atau gimana? Ada kemungkinan, bahkan bisa lebih dari itu. Oh, Ketika represi kekuasaan ditampakkan begitu vulgar ya, terhadap para pembela rakyat ini, pembela keadilan, dan ketika korupsi makin merajalela, ketika pelanggaran HAM masih makin menumpuk, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika rezim ini terus melakukan langkah-langkah yang koruptif, langkah-langkah yang justru merugikan hak asasi manusia. ya. Nah, Maka sekarang potensi perlawanan itu bisa dalam lebih besar dari 98. Itu ada potensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari ini saya dapat rejeki ketemu dengan tokoh muda, dosen muda, progresif. Boleh nggak begitu? Ini jurnalis progresif juga. Kalau ini revolusioner. Namanya Ubedillah Badrun. Masya Allah, ini orang saya bukan muji dia, bukan juga karena sama-sama di FNN kita ya. Saya di riset ya. Tapi ini orang ini walaupun usianya jauh di bawah saya, tapi soal kemampuan saya harus takluk, ngaku kalah ya. Karena kadar intelektualnya memang lebih di atas saya, dan yang paling penting karya-karya nyatanya ya. Dia dikenal sebagai dosen yang saya nyebutnya banyak memberikan pencerahan bukan cuma kepada para mahasiswanya. Ubed ini dosen di UNJ ya. Iya betul. Megang mata kuliah apa? Sosiologi politik. Sosiologi politik. Nah, salah satunya kita sekarang mau bahas artikel dia beberapa hari yang lalu. Ini judulnya, ini tersebar di banyak media ya. Termasuk FNN juga nulis ini, memuat juga. Ini judulnya 7 tahun Jokowi, kleptokrasi baru. Iya. Bet, boleh nggak saya minta tolong buka maskernya? Sudah ini ya. Yang penting sehat insya Allah ya. Sehat. Oke. Gimana Bet, bisa jelasin nggak kenapa Bet nulis artikel 7 tahun Jokowi dengan judul seperti di kleptokrasi baru? Kenapa dulu nih? Iya, pertama memang muncul tulisan itu karena saya merenung bahwa apa yang paling mungkin menjadi representasi dari 7 tahun rezim ini. Saya melihat, ada sisi yang belum dilihat oleh banyak ilmuwan ketika melihat Indonesia. Ada beberapa ilmuwan fokus pada isu demokrasi misalnya. Ada yang menyebutnya sekarang memasuki regresi demokrasi. Ada yang menyebutnya sebagai setback demokrasi misalnya. Ke arah otoriter. Sorry, mengarahkan. Ada yang menyebutnya sebagai iliberal demokrasi. Oke. Nah, saya melihat ada sisi lain yang jarang dilihat Bang Edi. Oke. Yaitu ada di mana kekuasaan ini didominasi oleh sebuah entitas kelompok yang dia mengeruk keuntungan demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu saya mencoba melihat dalam berbagai perspektif teoritik, misalnya muncullah istilah oligarki ya kan. Seperti yang ditulis beberapa waktu atau beberapa tahun lalu ditulis oleh Jeffrey Winter soal oligarki ya kan. Kemudian ada juga pemikir-pemikir lain sebelumnya yang lebih klasik seperti Robert Michel menulis soal oligarki gitu. Lalu saya melihat ini ada pola baru. Pola barunya, jika oligarki itu berkuasa lalu kemudian menguruk keuntungan untuk dirinya sendiri, ini ada model baru di rezim ini. Dia bagaimana menguruk keuntungan, mengambil kekayaan alam, dalam bahasa lain mungkin merampok gitu. Yang lebih halus mencuri gitu. Lebih halus lagi nyopet ya. Mutil lah kayak gitu. Tapi ini dilakukan dengan sangat sistemik Bang Edi. Dengan sangat sistemik, lalu kemudian melibatkan proses regulasi. Bahkan regulasi yang mengancam kekuasaan mereka yang sangat koruptif itu
itu dirubah. Nah, saya mengambil kasus misalnya revisi Undang-Undang KPK 2009. Oke, sebelum masuk ke situ, sorry. Kita paham, nanti akan ke situ juga. Cuman istilah kleptokrasi ini dalam pemahaman saya yang pas-pasan ini, klepto ini kan maling ya. Krasi ini kan lebih pada negara ya. Betul. Dan saya baca artikel UBET itu karena based on ada sebuah penelitian 60% pelaku korupsi di negeri kita adalah politisi. Betul. Sehingga itu menjadi kleptokrasi. Jadi walaupun bukan negara yang mengkorup, tapi mereka para politisi, para pejabat publik yang menurut istilah Bang Rijal Ramli peng-peng itu ya, pengusaha penguasa sekaligus. Nah, ini menarik ini. Coba gimana nih? Coba jelasin buat teman-teman. Jadi betul, kleptokrasi itu sebenarnya muncul tahun 68 diksinya ya. Tahun 68 oleh salah satu ilmuwan politik pada waktu itu. Misalnya lalu kemudian saya melihat bahwa ketika kleptokrasi itu dipahami sebagai kekuasaan yang korup, yang maling, ambil uang rakyat, maka apa data yang kemudian menguatkan argumen itu? Maka saya periksa data siapa sih yang korupsi itu di Republik ini? Ternyata datanya kurang lebih 60%, bahkan lebih dari 60% sebetulnya. Korupsi itu dilakukan oleh politisi, para pejabat publik, mereka yang berkuasa. Nah, kalau 60% lebih ini koruptor di Republik ini, dan itu mereka para penguasa, ya kleptokrasi. Sah dong saya sebut sebagai kleptokrasi. Jadi saudara sekalian menonton Bang Edi channel nih, FNN ini grup ya, Kang Ubed ini kita sebut Kang Ubed biasanya dalam rapat-rapat redaksi kita. Beliau ini di FNN adalah kepala divisi riset. Jadi soal data, penelitian segala macam makanan sehari-hari dia, dan itu saya bocorkan rahasia ya. Salah satu kekuatan FNN ada karena beliau ini. Oke, masuk ke soal tadi ya, bahwa 60% lebih itu pelaku korupsi adalah pejabat publik, politisi, dan itu memang ternyata angka-angkanya seperti kamu katakan tadi, dari KPK itu ada sekian ratus kepala daerah, kabupaten kota, plus gubernur yang sudah kita ajarin yang lain cuma belum siap. Masuk menteri di situ ya kan, termasuk anggota DPR. Anggota DPR, bahkan ada ketua MK masalah. Tidak hanya anggota DPR. Wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR terbaru Aziz Syamsuddin. Jadi memang mengerikan sekali. Nah, kembali ke soal tadi, kamu tadi menyebut-nyebut ada yang disebut contohnya undang-undang revisi undang-undang KPK. Betul. Ya. Lalu tambah ada undang-undang Minerba. Ya kan, ada undang-undang cipta kerja atau omnibus law. Itu kan bentuk-bentuk bagaimana tadi Kang Ubed di awal tadi, bahwa mereka para oligarki tadi yang merasa terancam kelangsungan bisnis dan hegemoninya dan ingin lebih serakah lagi, maka mereka merubah undang-undang, atau membuat undang-undang baru yang menguntungkan mereka. Maka istilahnya dia tidak hanya mencuri tapi lebih dari itu dengan perangkat regulasi. Maka disebut sebagai kleptokrasi baru. Jadi polanya baru, caranya baru, lebih canggih ya kira-kira itu. Jadi perampokan yang dilegitimasi oleh undang-undangnya, peraturannya, betul sekali. Jadi maling itu udah salah saudara, tapi kalau maling merampok, menjarah, dilindungi dan tanda kutip dibenarkan oleh regulasi. Kenapa? Misalnya kita melihat revisi undang-undang KPK itu kan diantaranya misalnya membuka ruang kemungkinan untuk memberikan SP3 bagi koruptor. Iya, yang dulu tidak pernah ya, haram ya. Betul. Kemudian misalnya mantan koruptor boleh nyalon menjadi kepala daerah. Bahkan napi koruptor jadi penyuluh. Jadi ini luar biasa. Jadi modelnya baru ini. Sempurna ya, luar biasa. Jadi ya sah dong secara akademik saya sebut sebagai kleptokrasi baru. Iya betul. Kang Ubed, ini saya mau nanya ini kan kita rakyat ini kan sudah susah, sudah miskin. Walaupun Kos Plus bilang bahwa kita ini bukan lautan tapi kolam susu. Wah, gemah ripah loh jinawi lah kata orang tua zaman dulu. Tapi kalau harta kita, sumber daya alam kita, bahkan uang kita dari pajak untuk APBN dirampokin begini, apa kita nggak marah nih? Gimana baiknya?
Ini kenapa juga ini saya sebetulnya ini ada semacam pergumulan intelektual dan psikologis ya, karena bayangkan bagaimana tidak disebut sebagai kleptokrasi baru. Ini ada korupsi paling kejam. Karena korupsi di tengah rakyat sedang menderita, terancam mati karena COVID, yang dikorupsi uang untuk rakyat miskin. Bansos terutama. Bansos. Oh, gila. Itu dasar. Gila. Artinya apa? Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali yang muncul dari elit kekuasaan. Nggak punya moral ya. Dia harus sangat tidak punya moral. Karena ya faktanya begitu kan. Diduga oleh ICW angkanya lebih dari 2,6 triliun. Hanya dari bansos saja. Dari bansos. Diduga juga oleh siapa namanya? Novel Baswedan malah 100 triliun itu kurang lebih. Jadi ini luar biasa. Sementara rakyat susah payah bekerja keras keringat lalu bayar pajak dan pajaknya dicuri. Dan pajaknya kemudian juga ngaruh besar. Kepercayaan saya, kalau rakyat ini kita nyaris, tanda kutip ya bang, maaf ya, nyaris nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ngedumel di medsos, ya kan? Nah, sebagai seorang dosen yang banyak sekali berinteraksi dengan anak-anak mahasiswa siswanya yang diajar itu, gimana suasana kebatinan mahasiswa sekarang dengan kondisi negara kita ini? Apakah mereka cuek bebek, yang penting gue belajar lulus tepat waktu, atau bagaimana? Adakah mereka kegelisahan, kegeraman, bahkan kemarahan? Saya melihat generasi Z ini, generasi milenial, membangun satu episode sejarah penting. Karena tahun 2019 mereka menolak revisi undang-undang KPK itu. Oh iya, berdarah-darah sekali. Bahkan ada yang terbunuh pada waktu itu. Betul. Ada yang tertembak. Betul. Dan sekarang kita melihat apa yang didemonstrasi oleh generasi Z itu sekarang benar. Kekhawatiran mereka menjadi terbukti sekarang. Bahwa revisi itu berdampak pada pelemahan KPK sampai terusirlah para penyidik yang punya integritas itu. Jadi artinya apa? Saya mengapresiasi generasi Z dan generasi milenial kemarin 2019 melakukan perlawanan agar tidak terjadi pelemahan di KPK. Walaupun kemudian DPR dan bahkan presiden dan diingatkan oleh banyak profesor masih juga membiarkan KPK menjadi makin lemah. Oke, sebelum lanjut panjang, jadi pertanyaan saya tadi dijawab dengan Kang Ubed dan agak sedikit panjang, bahwa mahasiswa pun geram, gelisah dan marah. Betul. Dan ini sebetulnya korupsi ini paling luar biasa merugikan masa depan generasi mereka. Jadi bayangkan kalau ratusan triliun dikorupsi, itu kita bisa bikin banyak kampus sekali Harvard University, luar biasa. Artinya kita kehilangan sekian masa depan, mungkin bisa ribuan bahkan jutaan generasi. Tentu dinikmati oleh segelintir masyarakat tadi yang difasilitasi oleh para politisi tadi. Dan situ ada oligarki. Oke, jadi sekarang menyempurnakan kleptokrasi itu. Oke, kemarin kita terakhir mendengar, mengetahui ada aksi anak-anak mahasiswa tanggal 20 kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Dan itu kan BEM SI yang saya kira cukup bergema ya. Ada beberapa nama disebut termasuk dari UNJ, dari Riau ya, ketua BEM-nya dan sebagainya. Nah, isu yang diangkat itu kemarin lebih global. 7 tahun Jokowi. Nah, biasanya kan isunya kan isu yang lebih parsial. Ini gejala apa sebetulnya? Di kalangan mereka yang terjadi gejala apa? Ya, saya melihat bahwa mahasiswa sekarang juga melakukan satu proses, ada perdebatan intelektual di situ. Ada diskusi-diskusi yang menarik di antara mereka untuk kemudian membuat mereka membangun satu kesimpulan penting bahwa memang 7 tahun ini dari sisi demokrasi misalnya mengalami kemunduran. Kan angka indeks demokrasi kita 6,30. Dari skor 0 sampai 100. Dan itu angka terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Kemudian dari sisi kebebasan sipil rapotnya merah juga, 5,59. Dari sisi kebebasan internet juga angkanya merah, 4. Dan kemarin dalam laporan Google ya, menarik bahwa ternyata dari sekian banyak negara, Indonesia termasuk yang paling banyak meminta penghapusan konten dan pemblokiran. Betul. Laporan Google. Tahu nggak terbanyak yang melaporkan itu penguasa. Kominfo disebut Kominfo. Dasar. Dan itu juga kurang lebih 40%. Jadi paling tinggi itu pelapornya adalah elit kekuasaan. Itu artinya kebebasan internet kita terancam. Ada Freedom House yang merilis kebebasan internet dunia. Indonesia itu angkanya 49. Artinya rapotnya merah juga.
Jadi dari sisi demokrasi raportnya merah, dari sisi hak asasi manusia itu indeks hak asasi manusia kita itu 2,9. Jadi memang raportnya merah juga. Jadi lalu apa yang bisa dibanggakan dari 7 tahun rezim dari sisi demokrasi? Jadi wajar kalau dengan mahasiswa menganalisis data itu lalu membuat kesimpulan bahwa mereka memberi raport merah untuk pemerintahan Jokowi dan para menterinya ya. Betul. Nah, cuma begini nih, di tengah saya menyebutnya, sorry kalau saya mendahului teman-teman dari mahasiswa kita ya, di tengah rezim yang nggak peduli seperti sekarang. Emang gue pikirin lu mau demo ngapain kan begitu. Sorry saya menanggapi begitu. Okay. Tapi tetap kita apresiasi lah anak-anak mahasiswa. Cuman kalau terus begini kan, kalau zaman dulu ada istilah pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu, sekarang sepertinya anjing menggonggong kafilah ambil batu nih. Ambil batu nih. Jadi gimana? Ada nggak semacam analisis dari seorang Ubedillah Badrun yang banyak meneliti macam-macam, baiknya bagaimana ini? Begini, dalam studi sosial movement, dalam studi gerakan sosial, itu akan muncul gerakan sosial ketika ada semacam kesadaran kolektif di kalangan aktor-aktor perubahan ya. Dan saya melihat bahwa proses kleptokrasi yang begitu luar biasa ini, yang sangat koruptif, kemudian hak asasi manusia juga kondisinya memburuk, demokrasi memburuk, itu punya potensi besar untuk kemudian memunculkan satu sikap protes besar dari mahasiswa, dari masyarakat. Itu potensinya besar loh, saya lihat, karena potensi besar untuk aksi besar. Betul. Sebesar apa? Sebesar apa? Apakah ini sorry banget nih? Apakah mungkin seperti 98 dulu gitu atau gimana? Ada kemungkinan, bahkan bisa lebih dari itu. Ketika represi kekuasaan ditampakkan begitu vulgar terhadap para pembela rakyat ini, pembela keadilan, dan ketika korupsi makin merajalela, ketika pelanggaran HAM masih makin menumpuk, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika rezim ini terus melakukan langkah-langkah yang koruptif, langkah-langkah yang justru merugikan hak asasi manusia. Nah, sekarang potensi perlawanan itu bisa lebih besar dari 98. Itu ada potensinya. Nah, ini dalam konteks potensi bahkan lebih besar itu, sekarang sebagai seorang peneliti, apakah Kang Ubed melakukan penelitian prasyarat? Prasyarat terjadinya pada 98 itu apa saja, dan apakah sekarang sudah memenuhi prasyarat seperti itu? Ya. Pertama, krisis ekonomi menjadi faktor penting. Dan ekonomi kita sebenarnya sekarang sedang dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Lampu merah, lampu merah lagi. Kan sudah lampu merah. Misalnya dari sisi defisit APBN yang luar biasa, gila-gilaan ya. Ya, kita sempat defisit sampai hampir 1.000 triliun. 1.030 triliun kan. Kemudian ya kondisi angka pertumbuhan ekonomi yang juga masih minus misalnya. Artinya krisis ekonomi menjadi faktor penting. Salah satu ya. Yang mendorong agenda perubahan. Yang kedua, korupsi yang merajalela. Jadi ketika ekonomi memburuk, di tengah rakyat menderita korupsi merajalela, di saat yang sama hak-hak asasi manusia juga ditindas. Saya kira itulah faktor-faktor yang memungkinkan perlawanan masyarakat itu akan muncul. Jadi isu korupsi itu punya peran penting sebagai pemantik ya, sebagai pembakar amarah ya. Kenapa kemudian saya sebut sebagai kleptokrasi baru? Karena korupsi itu persoalan serius. Jadi argumennya apa kan? Karena datanya memang seperti itu. Indeks persepsi korupsi kita itu 37. Tapi buat rakyat kan nggak ngerti indeks persepsi, indeks demokrasi gitu. Apa yang ini bukan memprovokasi. Apa yang bisa lebih menggerakkan gitu loh. Karena kalau memang prasyarat pra 98 sebetulnya sudah relatif terpenuhi, kenapa kok belum juga? Ini pertanyaan sudah makin. Enggak, ini pertanyaan wartawan pada analis. Kan boleh dong analis kan? Iya. Anggap aja sebagai penutup deh. Ngeri juga kelama-lamaan. Jadi pertama dari sisi faktor ya, itu memang 3 faktor utama itu sudah terlihat. 3 faktor itu adalah krisis ekonomi, kondisi ekonomi yang memburuk ya, kemudian korupsi yang merajalela, dan pelanggaran HAM yang makin luar biasa. Dahsyat itu. Itu 3 faktor. Artinya apa? Dari sisi ini sesungguhnya ini menjadi faktor untuk melihat bahwa rezim ini memang rapotnya merah. Nah, ketika harapan publik itu
tidak direspon oleh kekuasaan. Bayangkan, ratusan profesor nggak didengar. Oh iya, betul, itu luar biasa. Betul. Ratusan ribu mahasiswa tidak didengar. Iya. Ini akan membangun satu akumulasi yang luar biasa. Okay. Jadi ini sebenarnya tinggal nunggu waktu saja. Kira-kira itu. Kalau tidak ada perubahan yang benar ya dari rezim ini, tinggal nunggu waktu. Okay. Saya kira itu. Cuman kalau soal waktu lagi-lagi Allah yang lebih mengetahui. Ya, betul. Allah alam bisawab. Jadi obrolan kita cuma sebatas analisis saja, Iya. bagaimananya. Walaupun Kang Ubed ini banyak bersinggungan karena setiap hari kan dia ngajar ketemu mahasiswa segala macam dialog dan diskusi. Jadi kalau soal mahasiswa mungkin di antara teman-teman di FNN khususnya ya, Kang Ubed yang lebih paham deh ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Dasar sekali dan kita berharap semoga perubahan yang lebih baik itu akan terjadi ya. Buat anak cucu kita kembali. Karena sebenarnya faktor dari kekacauan dan kesalahan rezim ini yang rugi generasi Z. Beban utang yang 6.500 triliun lebih, mereka punya beban 23 juta kalau dibagikan lebih ya dari satu orang ya. Satu orang. Per bayi lahir pun 23 juta. Ngeri sekali. Oke, saudara sekalian, tambah lama tambah ngeri, saya udah nanti kalau gitu. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas.